Shalom saudara-saudara, semoga hari ini saudara diberkati dengan limpahnya oleh Tuhan Gembala kita. Dalam Mazmur 23, Daud bersaksi tentang kehidupannya sebagai domba Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Jadi Daud bersaksi tentang hidupnya sebagai domba Tuhan. Lalu dia bilang, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, dalam kesaksiannya Daud ini bilang bahwa hidup sebagai domba Tuhan itu sangat beruntung. Dia bilang hidupnya terpelihara, dalam keadaan baik terpelihara. Dia bisa berbaring di rumput yang hijau, dia bisa disegarkan jiwanya dengan air yang tenang, dan dituntun ke jalan yang benar. Kemudian, kalaupun dia ada dalam lembah kekelaman, dia bilang, aku cuma berjalan dalam lembah kekelaman, tidak tinggal dalam lembah kekelaman. Dan selama dalam lembah kekelaman, dia bilang, gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Dan setelah lembah kekelaman, dia bilang, berkat melimpah. Berkat melimpah. Saudara, saya pikir, saya merenungkan kehidupan Daud, dan saya bilang, alangkah beruntungnya Daud mempunyai Tuhan sebagai gembalanya. Lalu saya berpikir lagi, apakah Tuhan sekarang punya domba? Punya banyak sebetulnya. Karena Tuhan Yesus gembala yang baik, setiap orang yang percaya kepadanya adalah domba-dombanya. Sebetulnya Tuhan punya domba yang banyak sekarang ini. Tapi kemudian saya berpikir, kalau memang semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus adalah domba-domba Tuhan, kenapa hidupnya kekurangan terus? Kenapa tidak merasakan berbaring di rumput yang hijau dalam ketenangan, dalam damai sejahtera? Kenapa bukan berjalan dalam lembah kekelaman, tapi tinggal dalam lembah kekelaman terus-menerus berada dalam lembah kekelaman sehingga tidak pernah tahu rasanya keluar dari lembah kekelaman dan menikmati kelimpahan yang berasal dari Tuhan? Apakah Tuhan sudah berubah? Saya pikir Tuhan satu, dan dia berkata, dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kita harus percaya pada Tuhan, bahwa dia bilang, aku tidak berubah, ya Tuhan tidak berubah. Lalu kenapa nasib kita sebagai domba-domba Tuhan berbeda-beda? Karena kita orangnya beda dengan Daud. Saya dan saudara semuanya berbeda-beda. Cara kita mengikuti Tuhan, iman kita kepada Tuhan beda. Iman kita kepada Tuhan beda dengan iman Daud kepada Tuhan. Itu yang menjadi masalahnya. Cara kita mengikuti Tuhan beda dengan cara Daud mengikuti Tuhan. Disitulah terletak masalahnya. Saudara, Daud menyerahkan dirinya dengan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan diri sama dengan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dan dia mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Tuhan sendiri mengatakan yang demikian. Hambaku Daud mengikuti aku dengan segenap hatinya. Nah, saudara, sekarang yang perlu kita periksa adalah diri kita masing-masing. Apakah iman kita kepada Tuhan sama dengan iman Daud kepada Tuhan? Mempercayakan diri kepada Tuhan. Apakah cara kita mengikuti Tuhan sama dengan cara Daud mengikuti Tuhan dengan segenap hati, mendengarkan suaranya? Saudara, saya pikir setiap orang yang mempunyai iman yang seperti itu, pasti dia mengalami damai sejahtera, berbaring di padang rumput hijau, air yang tenang, jalan di dalam jalan kebenaran, tidak tersesat. Kalau ada dalam lembah kekelaman, itu cuma berjalan, tidak tinggal dalam lembah kekelaman. Kalau berjalan berarti ada ujungnya, ada akhirnya. Dan setelah lembah kekelaman menanti berkat yang melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, mari kita miliki iman. Putuskan untuk memiliki iman
dan pengikut Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Baca dalam riwayat Daud, ikuti. Dia tidak sempurna, tapi dalam hal dia mengikut Tuhan, dia mengikut dengan segenap hatinya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.